Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata pelajaran kimia. Yang kali ini kita akan membahas tentang reaksi redox. Di bab ini diharapkan kalian nanti mempunyai kompetensi dasar, yaitu kalian bisa menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi reduksi dan oksidasi. Kita mulai pembahasan tentang reaksi redox. Kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian redox. Apa itu redox? Redox itu merupakan singkatan dari reduksi dan oksidasi. Redox. Ya, kalau ditanya apa itu redox, berarti jawabannya adalah kita mengartikan pengertian redox itu apa, oksidasi itu apa. Nah, pengertian reduksi oksidasi mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan kimia. Awalnya, ini pengertian pertama, awalnya pengertian reduksi oksidasi itu dikaitkan dengan adanya proses pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang dalam hal ini, reduksi itu diartikan sebagai proses terjadinya pelepasan oksigen. Sedangkan oksidasi itu proses terjadinya pengikatan oksigen. Atau sering juga dikatakan oksidasi itu reaksi suatu zat dengan oksigen. Sebagai contoh, misalkan untuk reaksi reduksi, perhatikan contoh nih. Di sini NO, nitrogen monoksida, melepaskan oksigennya, oksigen dilepas O2-nya sehingga tersisa tinggal N2. Contoh yang lain, misalkan tembaga oksida CuO, ketika bereaksi dengan H2, maka CuO itu melepaskan oksigennya O-nya sehingga tersisa tinggal Cu, O-nya nanti gabung dengan H2 menjadi H2O. Nah, jadi intinya itu reduksi adalah pelepasan oksigen dari suatu zat. Untuk contoh oksidasi adalah contoh yang pertama, jadi reaksi pengikatan oksigen atau reaksi suatu zat dengan oksigen. Di sini contohkan misalkan karbon C ya, mengikat oksigen O2 nanti menjadi CO2. Contoh yang lain misalkan metana, ini gas metana CH4 nanti bereaksi dengan oksigen, jadi CH4 mengikat oksigen atau reaksi antara CH4 dengan oksigen, ini reaksi pembakaran ini ya, menjadi CO2 plus H2O. Jadi seringkali kalau berdasarkan contoh ini reaksi oksidasi sering juga disebut dengan reaksi pembakaran, reaksi suatu zat dengan oksigen. Selanjutnya pengertian kedua dalam perkembangannya, reduksi oksidasi itu dikaitkan dengan adanya proses penerimaan dan pelepasan elektron. Jadi di sini ada keterlibatan elektron dalam reaksi. Untuk reduksi itu adalah reaksi di mana terjadi penerimaan atau juga pengikatan elektron, sedangkan oksidasi adalah proses di mana terjadi pelepasan elektron. Lebih jelasnya kalian perhatikan pada contoh berikut. Untuk contoh reduksi, ini contoh pertama, misalkan yang terjadi pada atom klor, atom Cl. Atom Cl itu kecenderungannya menangkap elektron atau menerima elektron, mengikat elektron. Ya. Nah, ketika Cl mengikat elektron, maka nanti akan berubah menjadi Cl yang bermuatan negatif. Atom yang bermuatan negatif namanya ion. Jadi ini ion Cl, simbolnya Cl-. Jadi kalau atom mengikat elektron, maka nanti menjadi ion negatif. Nah, ini contoh yang lain biar lebih jelas. Kalau atom oksigen itu kecenderungannya menangkap 2 elektron. Ketika menangkap 1 elektron nanti berubah menjadi atom negatif yang bermuatan -1. Sedangkan kalau atom menangkap 2 elektron, ya nanti akan berubah menjadi atom yang bermuatan 2-. Jadi ion oksigen ini. Ya. Ini proses reduksi seperti ini. Untuk proses oksidasi itu boleh dikatakan kebalikan dari proses reduksi. Contohnya misalkan yang terjadi pada atom natrium Na. Na itu kecenderungannya melepas elektron dan elektron yang dilepas ada 1.
Nah, kalau Na melepaskan satu elektronnya, nanti akan berubah menjadi Na yang bermuatan +1, menjadi ion Na, ion natrium. Untuk contoh yang lain, misalkan yang dialami oleh magnesium. Magnesium itu punya kecenderungan melepas 2 elektron. Nah, ketika melepas elektron menjadi atom yang bermuatan +1, kalau melepas 2 elektron ya menjadi atom yang bermuatan +2. Kami ditulis Mg+2. Ya, menangkap atau menerima elektron berbentuk ion negatif. Kalau melepas elektron, maka yang pasti menjadi ion positif. Nah, kaitannya dengan proses reduksi oksidasi dalam hal penerima dan pelepas elektron, maka ya bisa dipastikan bahwa antara reduksi dan oksidasi itu dua proses yang tidak mungkin terjadi sendiri. Reduksi oksidasi harus terjadi bersamaan. Dalam artian begini, seperti Cl menerima elektron, tentunya menerima elektron kalau ada atom lain yang memberi elektron atau melepas elektron. Jadi proses reduksi Cl harus berbarengan bersama dengan proses oksidasi Na. Na melepas elektron, elektron yang dilepas diterima oleh Cl. Nah, maka terjadi proses oksidasi reduksi secara bersamaan. Nah, makanya kemudian reduksi oksidasi ketika terjadi bersamaan menjadi satu reaksi namanya redoks, gabungan dari reduksi oksidasi. Oke. Contoh berikutnya, ya, pada pengertian reduksi berikutnya adalah pengertian reduksi oksidasi yang dikaitkan dengan adanya istilah bilangan oksidasi. Ini yang kemudian nanti akan pengertian ini yang kita pakai untuk selanjutnya. Jadi pengertian reduksi oksidasi dikaitkan dengan istilah bilangan oksidasi. Dalam hal ini, reduksi itu diartikan dengan reduksi adalah proses pengurangan bilangan oksidasi. Jadi pada proses reduksi nanti bilangan oksidasi atom mesti berkurang. Sedangkan pada reaksi oksidasi itu diartikan sebagai proses penambahan bilangan oksidasi. Tentunya untuk mengetahui bilangan oksidasi itu berkurang atau bertambah, kita harus mengetahui dulu tentang bilangan oksidasi itu. Apa bilangan oksidasi? Bagaimana cara menentukannya? Nah, yang lebih penting itu ya. Untuk tahu berkurang bertambahnya, kita harus tahu dulu bagaimana menentukan bilangan oksidasi. Untuk menentukan bilangan oksidasi yang benar, maka tentu saja kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat, sehingga penentuan bilangan oksidasi itu bisa ditentukan dengan benar. Adapun aturan bilangan oksidasi, nanti istilahnya kita singkat BILOX gitu ya, bilangan oksidasi, ada beberapa yang harus dipahami. Pertama, bahwa bilangan oksidasi atom pada unsur bebas itu dipastikan sama dengan 0. Contoh unsur bebas itu ini, ya, unsur bebas. Misalkan karbon, ya, ini unsur yang merupakan unsur monoatomik, unsur yang hanya satu atom sehingga lambangnya C, ya, lambangnya satu huruf saja. Ya. Bilangan oksidasi atom C, karena C di sini adalah unsur bebas, maka bilangan satu C-nya sama dengan 0. Unsur bebas juga ada yang berupa unsur diatomik. Kalau tadi monoatomik, diatomik itu artinya satu molekul terdiri dari dua atom. Kayak seperti halnya contoh oksigen misalkan. Sehingga oksigen itu kalau lambangnya O, ya rumus kimianya O2. Tapi karena oksigen ini adalah termasuk unsur bebas, maka dipastikan bilangan oksidasi O-nya sama dengan juga 0. Namanya berupa unsur bebas, jadi sendirian, tidak terikat dengan unsur lain, ya, maka bilangan oksidasinya sama dengan 0, apapun unsur itu. Ya. Kemudian aturan kedua adalah bahwa bilangan oksidasi atom hidrogen pada senyawa, ya, bukan unsur bebas, pada senyawa. Pada senyawa itu artinya nanti unsur hidrogen H ketemu dengan unsur lain, ya, namanya senyawa. Maka bilangan oksidasi atom hidrogen pada senyawa adalah sama dengan +1. Contoh atom hidrogen yang pada senyawa misalkan ini, ya, pada senyawa asam klorida. Di sini hidrogen H ketemu dengan Cl. Ya, rumus kimia asam klorida HCl. Ini karena senyawa maka dipastikan bilangan oksidasi atom H-nya, ya, sama dengan +1. Demikian juga pada senyawa lain. Pokoknya senyawanya apapun, kalau di situ ada atom H, maka bilangan oksidasi H adalah +1. Senyawa apapun, ya.
Yang ada hanya bilangan oksidasi atom H sama. Aturan yang ketiga adalah bahwa bilangan oksidasi atom oksigen, atom O pada senyawa sama dengan min 2. Senyawanya apapun nanti kalau ada atom O-nya, maka bilangan oksidasi atom O adalah min 2. Contoh pada senyawa air, senyawa karbon dioksida, ini ada O-nya kan, H2O, CO2, maka di sini bilangan oksidasi atom O adalah min 2. Kita lanjut untuk aturan yang keempat. Aturan keempat mengatakan bahwa bilangan oksidasi atom logam dalam senyawa adalah selalu plus, selalu positif. Perlu diingat bahwa bilangan oksidasi itu nanti bisa bernilai min, negatif, bisa positif, plus. Ya. Kalau sudah diketahui bahwa atom itu adalah atom logam dalam senyawa, maka selalu positif, tidak ada yang negatif. Nah, kemudian kalau kemudian diketahui bahwa logamnya adalah logam golongan 1A, misalkan litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, maka logam golongan 1A dalam senyawa plus 1 sesuai dengan nomor golongannya, golongan 1A plus 1. Kalau golongan 2A, golongan 2 itu ada berium, magnesium, kalsium, strontium, barium. Karena golongan 2A maka plus 2. Sementara untuk golongan yang lain nanti bilangan oksidasinya ditentukan dengan aturan yang lain. Contoh misalkan natrium klorida, ini ada golongan 1A ya, karena dalam senyawa maka Na bilangannya plus 1 karena tadi Na masuk golongan 1A. Contoh yang lain misalkan kalsium hidroksida, rumus kimianya kalsium hidroksida adalah CaOH 2 kali. Di sini atom Ca karena golongan 2A dalam senyawa maka plus 2. Aturan selanjutnya, aturan yang kelima. Aturan yang kelima mengatakan bahwa jumlah bilangan oksidasi atom-atom pada senyawa sama dengan 0. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh misalkan senyawanya adalah senyawa H2O. Di sini ada atom H, ada atom O. Perhatikan juga indeksnya nih. H2O berarti hanya 2 O-nya. Satu nanti dalam perhitungannya sesuai dengan aturan kelima ini bahwa jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa sama dengan 0. Ya, kita hitung 2 kali, ini hanya 2 kali bilangan oksidasi H ditambah 1 kali, sebenarnya ada 1 kali tapi tidak ditulis, 1 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Bilangan oksidasi H sudah diketahui di aturan kedua tadi, bilangan oksidasi H itu plus 1, jadi 2 kali plus 1, plus 1 kali, ya, bilangan oksidasi O-nya min 2. Jadi 2 kali plus 1 adalah plus 2 ditambah min 2, nah, hitungan matematikanya mesti sama dengan 0, itu aturan kelima. Contoh yang lain misalkan gini, senyawanya adalah H2CO3. Nanti pertanyaannya berapa bilangan oksidasi C? Nah, dengan menggunakan aturan yang kelima kita terapkan ini. H2CO3 ya, ini hanya 2, C-nya 1, O-nya 3. Ya, maka dalam hitungannya 2 kali bilangan oksidasi H ditambah 1 kali bilangan oksidasi C ditambah 3 kali bilangan oksidasi O. Sudah hafal bilangan oksidasi H itu berapa? Iya, betul, plus 1. Maka 2 kali plus 1. Bilangan oksidasi C itu yang ditanyakan. Sementara 3 kali bilangan oksidasi O adalah min 2. Sehingga dihitung 2 kali plus 1 itu plus 2. Ini. Kemudian 3 kali min 2 itu min 6. Secara matematik maka kita bisa menghitung berapa bilangan oksidasi C-nya. Tinggal plus 2 pindah ruas jadi min 2. Min 6 pindah ruas jadi plus 6. Jadi bilangan oksidasi C-nya adalah min 2 ditambah plus 6, ketemunya adalah plus 4. Ini cara itu. Aturan yang terakhir, yang keenam adalah bahwa jumlah bilangan oksidasi atom-atom pada ion itu sama dengan muatan ion. Ion itu bermacam-macam. Pokoknya ion itu adalah bisa atom atau bisa sekumpulan atom yang ada muatannya. Ada yang bermuatan negatif, ada yang bermuatan positif. Contoh misalkan ini. Ya, ion Fe, ini ada yang Fe2+. Ya, berarti bentuknya ada muatannya ya. Karena atomnya hanya 1, maka dipastikan bilangan oksidasi Fe-nya sama dengan muatannya, yaitu plus 2. Kalau muatan tanda aljabarnya di belakang, tapi kalau menjadi bilangan oksidasi, maka tanda plusnya jadi menjadi di depan. Itu cara menuliskan yang namanya muatan dan bilangan oksidasi. Beda tempat tandanya. Ya. Dan contoh yang lain, pada ion sulfat SO4 2-. Ya, jadi ion yang bermuatan 2-.
Aturannya tadi ya, bahwa jumlah atom-atom pada ion sama dengan muatannya. Berapa bilangan oksidasi S-nya? Hitungannya begini. Bilangan oksidasi S, ini S-nya 1, ditambah 4 kali bilangan oksidasi O, karena O-nya ada 4 ini, sama dengan muatan. Muatannya adalah min 2. Bilangan oksidasi S itu nanti yang kita hitung, sementara bilangan oksidasi O-nya dalam ion sama dengan bilangan oksidasi O pada senyawa, yaitu min 2. Sehingga 4 kali min 2 ketemu min 8. Ini, ya. Bilangan oksidasi S ditambah min 8 sama dengan min 2. Akhirnya bisa dihitung berapa bilangan oksidasi S-nya, sama dengan min 2 plus, dari min 8-nya pindah rubah jadi plus 8. Ketemu bilangan oksidasi S-nya sama dengan plus 6. Perhatikan tanda jabarnya plus minusnya. Baik, kalau kalian sudah memahami tentang bagaimana menentukan bilangan oksidasi, ya, maka selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana menerapkan aturan bilangan oksidasi itu, menentukan bilangan oksidasi itu untuk menentukan tentang reaksi, reduksi, dan oksidasi. Yang kalian tadi sudah tahu, reduksi oksidasi selalu terjadi bersamaan, yang namanya redoks. Contoh nih, perhatikan baik-baik pada contoh reaksi ini. Ada reaksi ini, contoh Cu2+, jadi ion Cu ini ketemu dengan atom Al, bereaksi menjadi atom Cu plus ion Al. Al ion ini bermuatan plus 3. Pada reaksi ini, perhatikan baik-baik, atom Cu bilangan oksidasinya berubah. Ini karena ion tadi ya, aturan ke-6, maka bilangan oksidasi Cu sama dengan muatannya. Muatannya 2+, maka bilangan oksidasi Cu adalah plus 2. Berubah menjadi, ya, lihat sebelah kanan, ya, Cu yang merupakan unsur bebas. Ingat, unsur bebas bilangan berapa? 0. Jadi bilangan oksidasi Cu berubah dari plus 2 menjadi 0. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi bilangan oksidasi Cu berkurang atau turun. Jadi terjadi penurunan bilangan oksidasi. Kalau atom itu mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka berarti atom itu mengalami reaksi reduksi sesuai dengan pengertiannya. Sebaliknya, yang terjadi pada atom Al, aluminium, itu Al ini unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0, berubah menjadi Al yang bermuatan jadi ion. Nah, bilangan oksidasi ion sama dengan muatan ion. Jadi kalau muatannya 3+, berarti Al ini bilangan oksidasi plus 3. Yang dialami oleh Al adalah bilangan oksidasinya bertambah atau naik. Jadi terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi plus 3. Itu artinya bahwa di sini Al, ya, mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Dikatakan Al mengalami reaksi oksidasi. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa reaksi reduksi selalu terjadi bersamaan dengan reaksi oksidasi. Sehingga reaksi ini namanya reaksi redoks, gabungan dari reduksi oksidasi. Kita lanjut, ya, bahwa reaksi kimia itu sebenarnya ada reaksi redoks dan bukan redoks. Ya, jadi ada dua macam sebenarnya, ada yang redoks dan ada yang bukan redoks. Perhatikan contoh ini. Redoks itu berarti reaksi yang itu terjadi reduksi dan oksidasi, terjadi penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan bilangan oksidasi. Ya, contoh A dan C itu, nih, ada reduksi, ada oksidasi, ada yang bilangan oksidasinya berkurang, ada yang bertambah, itu namanya reaksi redoks. Sedangkan kalau reaksi yang bukan redoks, contoh Benning, ini reaksi yang bilangan oksidasinya tidak ada yang berubah, tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Jadi tidak ada reduksi, tidak ada oksidasi. Ya, tidak terjadi penambahan bilangan oksidasi dan juga tidak terjadi penurunan bilangan oksidasi. Maka namanya reaksi bukan redoks. Jadi intinya bahwa untuk menentukan reaksi itu redoks atau bukan, ya kita tentukan saja bilangan oksidasi masing-masing atom pada reaksi itu. Kalau ternyata kemudian bilangan oksidasinya ada yang bertambah, ada yang berkurang, ya berarti ada reduksi, ada oksidasi, maka itu reaksi redoks. Sedangkan kalau pada reaksi itu bilangan oksidasi masing-masing atom tidak ada yang berubah, tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang, maka berarti reaksi itu reaksi yang bukan redoks. Selanjutnya kita bahas tentang istilah reduktor oksidator. Apa itu reduktor oksidator? Pengertiannya, reduktor atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu pereduksi. Itu adalah zat yang mereduksi zat lain atau zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Itu reduktor
reductor. Sedangkan oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain atau zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Lebih mudahnya dipahami begini, bahwa reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi dan oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Jadi kalau kalian sudah bisa menentukan zat mana yang mengalami oksidasi, zat mana yang mereduksi, itu gampang untuk menentukan reduktor oksidatornya. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Pada reaksi ini, ya, reaksi yang sebelumnya sudah kita tentukan bilangan oksigen masing-masing atom, ya, kalian perhatikan baik-baik. Pada reaksi ini yang mengalami oksidasi adalah Sn, tapi kalau disebut Z itu harus lengkap, SnCl2 itu mengalami oksidasi. Sedangkan yang mengalami reduksi adalah I atau I2 yang mengalami reduksi. Ya, ini bilangan oksidasinya bertambah dari +2 menjadi +4, oksidasi. I bilangan oksidasinya berkurang dari 0 menjadi -1, reduksi. Nah, kalau sudah tahu mana yang namanya oksidasi, mana reduksi, gampang tadi. Reduktor atau reduksi adalah zat yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi berarti SnCl2. Sedangkan oksidator atau pengoksidasi adalah zat yang mengalami reduksi. Pada reaksi ini yang mengalami reduksi berarti I2. Betul, jadi reduktornya adalah SnCl2, oksidatornya adalah I2. Kalau nanti ditanya tentang zat hasil reduksi oksidasi, kalian melihatnya zat yang ada di sebelah kanan reaksi, di ruas kanan ini. Tinggal ngikuti saja tanda panah ini. Ya. Hasil reduksi, reduksinya adalah I2, berubah menjadi HI. Berarti hasil reduksinya adalah HI. Sementara hasil oksidasinya, lihat, ya, oksidasinya hasilnya adalah SnCl4, maka dikatakan zat hasil oksidasi adalah SnCl4. Oke, demikian yang bisa kita bahas untuk bab redoks. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Seandainya masih ada hal yang belum paham, silahkan diulang-ulang video pembelajaran ini sampai kalian berpaham. Selanjutnya kalian bisa mencoba tugas yang nanti akan saya berikan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga sukses. Ya, kita ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.